Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Elviana Sari dengan nomor NIM 2359 20187 dengan prodi Teknologi Informasi semester 3, dan kali ini saya di sini akan membawakan materi tentang dampak AI terhadap sumber daya perusahaan. Belakangan ini, dunia digital sedang diramaikan oleh fenomena teknologi AI atau yang biasa disebut artificial intelligence yang digunakan pada berbagai bidang, khususnya dalam dunia bisnis. Tentunya penggunaan teknologi ini bukannya tanpa alasan. Tujuan utama penerapan dalam bisnis ini adalah untuk meningkatkan efektivitas operasional bisnis. Namun, di sisi lain, ada juga dampak dan tantangan yang diakibatkan dari implementasi teknologi ini. Penasaran mengenai manfaatnya, dampak, dan tantangan penerapan AI dalam dunia bisnis? Mari simak video berikutnya. Itu artificial intelligence. Jadi, artificial intelligence atau dia biasa disebut AI adalah sebuah teknologi komputer merepresentasikan kecerdasan manusia melalui sistem dan program yang sudah diatur berbasis internet. Dengan kata lain, teknologi ini memungkinkan sistem untuk bisa berpikir, bertindak, berperan dalam pengambilan keputusan layaknya manusia. Kemudian, teknologi ini sendiri terdiri dari beberapa metode dan sistem komputer pendukungnya, seperti deep learning atau machine learning, voice recognition, dan masih banyak lagi. Metode-metode ini digunakan pada teknologi tersebut untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan mengambil. Metode ini digunakan pada teknologi tersebut untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan mengambil tindakan sesuai data yang diperintahkan kepadanya. Hasil atau output yang dirasakan adalah manusia bisa berinteraksi dengan teknologi sesuai perintah. Sejarah singkat AI. AI sebenarnya sudah dikenal sejak lama, tetapi mulai berkembang secara nyata pada pertengahan abad 20. Pada tahun 1956, ilmuwan bidang komputer yaitu John McCarthy mendefinisikan artificial intelligence sebagai aktivitas yang dilakukan manusia untuk membuat sebuah teknologi agar memiliki fungsi dan perilaku seperti halnya manusia. McCarthy berperan cukup besar dalam sejarah perkembangan AI yang kita kenal saat ini. Ia menciptakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang disebut LISP. LISP ini sendiri kini dipakai dalam berbagai event besar teknologi berbasis AI. Pada tahun 60 hingga 70-an, perkembangan AI sempat melambat dan mulai kembali berkembang pada tahun 1980-an, ditandai dengan Digital Equipment Corporation atau DIC yang menemukan sistem R1 sebagai perangkat untuk melakukan konfigurasi sistem komputer yang baru. Pada tahun 1988, RI telah menjalankan 40 sistem dan berhasil menghemat biaya operasional perusahaan hingga 40 juta US dollar. Ada dua hal penting yang tidak dapat lepas dari perkembangan AI atau big data dan computing power. Untuk dapat membuat sebuah perangkat memiliki kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia, diperlukan data dalam jumlah yang luar biasa besar. Secara sederhana, data yang dipergunakan dalam teknologi AI dapat dikategorikan menjadi dua, yakni data berupa gambar atau visual dan data non-gambar atau teks bahasa atau juga biasa disebut angka. Teknologi ini juga dapat membuat data visual, tentu saja dipergunakan untuk menganalisa dan mendeteksi objek.
berupa foto atau video, meniru cara kerja mata manusia dalam melihat dan mengenali objek. Sekarang kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu dampak AI pada bisnis. Perkembangannya, teknologi AI bisa melibatkan atau diibaratkan seperti dua sisi koin yang berbeda. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan kemudahan dan efisiensi aktivitas bisnis, khususnya dalam peningkatan pelayanan kepada customer atau klien. AI bisa memberikan banyak keunggulan berupa pengurangan biaya operasional hingga pengurangan penggunaan sumber daya manusia. Akan tetapi, di sisi satunya, teknologi ini juga bisa menjadi bumerang bagi sebuah perusahaan. Mengapa demikian? Walaupun keseluruhan aktivitas bisnis bisa dilakukan secara digital, ada beberapa pekerjaan atau bidang yang tetap harus membutuhkan manusia di dalamnya. Secara umum, teknologi AI banyak bermanfaat bagi operasional bisnis, seperti yang bisa dilihat dari penjelasan berikut ini. Pertama, otomatisasi operasional bisnis. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi operasional bisnis berupa tugas-tugas ringan hingga berat yang dilakukan secara rutin oleh perusahaan. Kemudian, dengan begitu perusahaan bisa fokus pada bidang lain untuk mempercepat waktu proses tugas dan layanan bisnis. Misalnya, sekarang ini sudah terlalu banyak perusahaan yang menggunakan teknologi chatbot. Pada dasarnya, chatbot ini berperan menggantikan manusia yang bertugas untuk menjawab pertanyaan seputar kebutuhan mereka. Penggunaan SDM terkadang bisa menimbulkan risiko human error yang akan mempengaruhi performa pelayanan. Kemudian yang kedua, peningkatan produksi dan pelayanan bisnis. Manfaat selanjutnya dari teknologi ini adalah adanya efisiensi dalam proses produksi bisnis dengan menggunakan sistem komputer atau robot. Analisis data perusahaan bisa dilakukan secara real time, atau dengan begitu perusahaan bisa memiliki kontrol lebih baik terhadap kinerja teknologi, mengurangi human error, dan tentunya mempercepat proses produksi. Cepatnya, sistem produksi tersebut tentu akan mempengaruhi performa pelayanan bisnis pada customer. Semakin cepat suatu barang diproduksi, maka semakin besar juga kesempatan perusahaan untuk mendapatkan yang lebih tinggi. Tantangan implementasi AI dalam bisnis. Dalam penerapannya, tentu implementasi teknologi ini dalam bisnis memberikan tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh perusahaan, yaitu yang pertama, keamanan sistem dan data bisnis. Walaupun teknologi ini sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang terpadu, ancaman kejahatan digital tetap bisa menghampiri perusahaan yang implementasinya teknologi tersebut. Ditambah lagi, penggunaan teknologi ini melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data baik milik perusahaan maupun milik pelanggan. Maka dari itu, perusahaan perlu memastikan bahwa sudah merencanakan dan menggunakan sistem keamanan yang tepat. Tujuannya adalah untuk melindungi data dan menjaga privasi pelanggan. Yang kedua, dibutuhkan keterampilan yang khusus. Implementasi teknologi ini memerlukan keterampilan baru dan khusus. Setiap mesin atau sistem membutuhkan perlakuan yang berbeda. Jadi, perusahaan harus memiliki tim yang ahli di bidang tersebut untuk menangani permasalahan yang ada. Gangguan di masa mendatang. Keberadaan tim tersebut tentu akan menambah pengeluaran perusahaan karena harus membayar gaji setiap bulannya. Di samping itu, perusahaan juga menyediakan pelatihan khusus pada karyawan untuk memahami sistem kerja dan pengoperasional tersebut. Kini, Anda sudah bisa memahami pemeran artificial intelligence secara menyeluruh, mulai dari manfaat hingga tantangannya dalam dunia bisnis. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas dan inovasi. Peningkatan inovasi, AI memungkinkan perusahaan untuk pengembangan produk dan layanan baru yang lebih canggih.
Yang kedua, analisis data yang lebih mendalam. AI membantu perusahaan menganalisis perilaku pelanggan dan tren pasar yang menciptakan produk yang lebih relevan dan menarik. Kemudian yang keempat, tantangan etika dan regulasi. Isu etika dalam penggunaan AI, implementasi AI memunculkan pertanyaan tentang privasi data, bias algoritma, dan transparansi dalam pengambilan keputusan otomatis. Kemudian regulasi dan kepatuhan. Banyak negara mengembangkan peraturan untuk mengatur penggunaan AI yang dapat menambah beban administrasi bagi perusahaan. Kemudian yang nomor 5, peningkatan pengolahan sumber daya manusia atau SDM. Manajemen kinerja. AI dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis kinerja karyawan secara lebih objektif. Kemudian rekrutmen dan seleksi. Sistem AI dapat digunakan untuk menyaring pelamar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, mempercepat proses rekrutmen dan memastikan seleksi lebih cepat. Secara keseluruhan, AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi di dalam perusahaan, tetapi juga menghadirkan tantangan terkait berdasarkan perusahaan, struktur organisasi, pelatihan SDM, dan kebutuhan untuk pengolahan masalah etika serta regulasi. Baiklah, demikian penjelasan saya yang sangat singkat ini tentang dampak AI terhadap sumber daya perusahaan. Ada kurang dan lebih, saya haturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.